Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Pasti kalian semuanya kaget dan bertanya-tanya, kenapa aku tiba-tiba tumben nih ngupload di hari Senin? Karena aku pengen cerita aja sih sama kalian karena tiba-tiba kayak seru nih diceritain ceritanya si Fajar lagi gitu. Karena kemarin itu kan sempat kirim foto dan video gitu kan. Terus aku kan sedikit ngobrol gitulah sama dia dan kebetulan kata dia sih pas di tempatnya dia sekarang di asrama itu tuh dia nggak bisa megang handphone full gitu loh, jadi kayak cuman beberapa waktu doang dikasih kesempatan untuk megang handphone seperti itu. Dan kebetulan pada saat itu dia lagi kirimin aku foto dan video, terus aku tanya-tanya kan gimana kabarnya, terus gimana kesehariannya, seru atau tidak gitu kan. Udah lama banget sih nggak ketemu sama dia, udah kurang lebih dua tahun ya. Jadi tahun 2022 itu dia langsung pindah tugas, terus habis itu sekarang dia lagi berada di kota yang berbeda dari aku, terus juga nggak di kampung gitu, jadi beda kota lah. Nah makanya nanti bulan Oktober ini katanya sih dia akan berkunjung ke Jakarta dan aku nggak sabar banget bisa ketemu sama dia. Aku menunggu hari itu karena kemarin itu dia cuman bilang ada waktu nanti kurang lebih 1 minggu di Jakarta dan nanti dia akan sempatkan 2 hari untuk bertemu dengan sama aku nggak tahu sih 2 hari itu tuh dia bisa full main sama aku atau dia 1 hari sama aku, 1 hari lagi untuk dia jalan-jalan di Jakarta aja gitu sama temen-temennya. Aku juga nggak tahu sih karena belum sempat lagi nanya karena kemarin itu udah habis kepotong gitulah obrolan aku sama dia gitu. Dan itu seru banget, aku seneng banget tahu dengerin ceritanya dia. Terus dia tuh nggak berubah, bener-bener kayak dulu yang aku kenal gitu loh. Dan dia nggak pernah sombong sama aku walaupun sekarang tuh dia lebih sukses dari aku. Terus juga dia apa namanya pencapaiannya dia tuh udah lumayan tinggi lah daripada aku gitu. Kadang aku kalau misalkan ketemu sama dia tuh agak insecure gitu, apalagi dengan seragamnya yang dia pakai sekarang gitu kan. Jadi kayak malu aja gitu, apa aku kan cuman karyawan biasa gitu kan. Terus ya udahlah gitu. Pokoknya seru aja sih, dia tuh selalu menanyakan kabar aku juga, terus gimana, happy nggak di sana gitu. Terus sekarang tuh udah nggak panggil lu gua, jadi dia tuh gimana, kamu happy nggak di sana? Eh, Baik-baik aja kan? Terus jaga kesehatan dan lain sebagainya. Pokoknya dia selalu memberikan perhatian yang sama seperti dulunya kalau misalkan kita lagi barengan. Ini ceritanya kita akan kembalikan lagi ke masa-masa kecil karena masa-masa kecil aku sama dia tuh banyak banget. Jadi satu persatu akan aku ungkap, satu persatu akan aku sebarkan kepada kalian semuanya. Sebenarnya apa ya? Kemarin itu kalian kalian kan coba untuk nanti foto dong sama Fajar, pengen lihat dong mukanya Fajar pas live berdua gitu kan. Karena aku kemarin aku ceritain lah sama dia kan, gimana Jar, boleh nggak nanti kalau misalkan kita tuh live berdua atau fotonya di ini berdua. Terus kata dia, sorry ya deh ya, kalau misalkan gue lagi pakai seragam atau apa jangan dulu deh, soalnya nggak gimana sih, nggak tahu kalau misalkan nantinya akan ada efek dari itu gitu loh. Apalagi kan sekarang YouTube aku lumayan banyak yang udah nonton. Terus ya bukan apa-apa sih, takut aja sih dia nanti akan menjadi apa sih namanya tuh, momok atau akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri ketika dia melakukan aktivitas gitu loh. Nanti dia ada temennya yang tahu kalau misalnya, oh lu temannya si ini yang punya kelainan seksual itu gitu. Takutnya seperti itu doang sih. Sebenarnya dia tuh fine aja kalau ketemanan sama aku, mah dari dulu dia udah tahu aku tuh kayak gitu kan. Apalagi kan aku udah pernah kepergok juga sama dia pas lagi main sama si Kak Aji, bukan main sih, kayak pegangan, ciuman dan lain sebagainya gitu. Jadi ya gitu aja sih. Nanti siapa tahu sih ya, aku bisa nanti foto bareng sama dia. Aku juga udah lama banget sih nggak ketemu sama dia ya, jadi nggak tahu tuh mukanya dia tuh seperti apa sekarang gitu kok. Kemarin sih foto Kak Aji doang sih yang dikirim ke aku kan. Kak Aji kan kemarin apa sih namanya, bukan ngirim sih, lebih ke ini aja sih, aku ngeliat storynya dia kan, story istrinya. Terus aku screenshot deh, terus aku kirimin di Instagram, tapi cuma buat story doang sih di Instagram kemarin. Ya udah, kita kembalikan ceritanya kembali ke masa-masa aku dulu sama Fajar.
Kalau mengingat masa lalu itu luar biasa sekali. Pengalaman yang sangat berharga menurut aku tuh tidak bisa dilupakan. Dan sampai saat ini aku tidak bisa yang namanya kayak menghapus semua kenangan yang ada di sana gitu. Ketika aku pulang kampung, setiap sudut yang ada di kampung aku itu semuanya udah aku jelajahi. Sampai ke pohon-pohon yang dulunya sering aku jadikan tempat bermain, terus juga sawah, terus juga tempat sungai, tempat aku mencuci, dan lain sebagainya. Pokoknya itu adalah semua tempat-tempat yang dulunya sering aku jajah dan sering aku jadikan tempat hiburan aku di luar kendali aku dari gadget gitu loh. Jadi dulu tuh nggak ada yang namanya gadget kan. HP itu ada dulu tuh cuman buat telepon sama SMS-an doang, tapi lebih banyak main dengan teman-teman gitu. Pada suatu hari adalah suatu kejadian, bukan kejadian juga sih, kayak ada satu momen di mana waktu itu aku lagi asik main sama teman baru aku. Itu di sekolahan. Nah, di sekolahan itu kan pas aku naik kelas, di naik kelas 4 itu, kita kan beda kelas nih, beda kelas. Si Fajar itu kelasnya kelas B, aku kelas A. Nah, kelas A itu termasuk kelas unggul, di mana pada saat itu aku bersaing dengan beberapa teman-teman aku yang notabene dari kelas bawahnya itu adalah siswa yang berprestasi. Dulu tuh masih ada yang kayak gitu. Jadi ada kelas unggul, ada kelas menengah, dan ada kelas biasa gitu. Nah, kelas biasa tuh biasanya tuh diisi dengan orang-orang yang suka tinggal kelas, terus juga name-nya rata-ratanya nilainya di bawah 60 seperti itu. Jadi aku tuh berdapatnya di A, dan itu tuh luar biasa memacu semangat aku gitu. Yang awalnya itu aku dulu tuh pas di SD tuh masuk 5 besar, kadang 1 2 3 tuh suka kejar-kejaran mulu gitu kan. Pas di kelas 4 itu aku kepisah lah sama si Fajar. Nah, itu tuh agak sedih sih rasanya, karena biasanya kan aku duduk bareng sama dia. Terus aku juga nggak bisa nih ngelihat dia itu main mulu sama si yang gendut itu. Siapa sih namanya? Bobby apa siapa ya, pokoknya itulah temannya yang besar badannya itu, dan dia tuh satu kelas berdua gitu. Nah, sedangkan aku pas pembagian kelas dapatnya yang kelas A, dan di situ tuh teman-teman aku tuh baru-baru semua. Maksudnya kayak nggak begitu banyak yang kenal sama aku. Dari satu kelas itu hanya beberapa teman aku doang yang sekelas yang ikut bareng sama aku. Nah, kurang lebih dari semuanya itu tuh kan teman-teman baru, perlu adaptasi lagi. Dapatlah aku satu teman yang menurut aku tuh kayaknya dia orangnya asik nih diajak berteman gitu kan. Terus aku deketin lah dia kan. Aku deketin dia. Jadi aku punya temen lah tuh kan, namanya Sisi dan Jody. Nah, Jody ini teman baru aku, sedangkan Sisi itu teman yang dulunya kelasnya bareng sama aku. Nah, Sisi, Jody, aku itu sering banget bareng-bareng terus, bertiga terus gitulah. Nah, singkat cerita, pada suatu hari ketahuanlah sama si Fajar, dia tuh ngintip dari jendela kelas aku. Aku nggak tahu kalau misalkan dia tuh ada di situ, kepalanya nongol di jendela. Kan dulu jendelanya itu tuh masih kayak sekepalanya anak-anak lah ya, jadi bisa dimasukin kepala gitu kan. Aku nggak sadar kalau misalkan dia tuh ada di situ. Kita lagi asik nih bertiga, lagi ya udah lagi ngegambar, lagi tuker-tukeran kertas, apalah segala macam gitulah kita perbuat di situ. Itu tuh waktu jam istirahat juga. Nah, dia tuh mungkin nungguin aku istirahat kali ya, si Fajar ini. Jadi nggak muncul-muncul nih, nggak keluar-keluar kelas, karena aku saking serunya nih main sama si Sisi dan Dodi. Terus tiba-tiba ada yang manggilin aku, kayak teman sekelas aku yang barusan dari kantin gitu kan. Dek, itu tuh ada teman lu tuh yang nyariin. Siapa? Itu. Terus aku lihat belakang kan. Ngapain, Jar? Lu kok nggak keluar sih? Enggak nggak bawa uang jajan. Nggak bawa bekal juga. Enggak. Lu mau gue jajanin nggak? Nggak usah ah. Udah gue di sini aja. Lagi juga gue lagi nggak pengen makan. Kok gitu sih, Dek? Temenin gue dong ke kantin. Ngapain sih ke kantin, males ah. Dek, please. Gue nggak ada temen nih. Masa lu tega sih ninggalin gue sendiri? Lah, si Bobby mana? Ada di belakang. Ya udah lu ajak dia aja ke kantin kan bisa. Gak mau ah, aku pengennya sama adek. Gue nggak punya uang. Gue nggak bawa duit tadi. Udah diinfakin juga 100.000. Ya udah kalau gitu, gue yang jajanin. Nggak ah, nanti lu bilang-bilangin deh ke teman-teman lu kalau misalkan gue suka minta-minta. Apaan sih, deh? Enggak, gue nggak kayak gitu kok orangnya. Kemarin ada yang ngomong kayak gitu. Siapa? Ngomong dong sama gue siapa orangnya.
Ya ada deh, ya teman-teman deket lu lah. Kalian lagi main apaan? Itu posisinya dia masih ngintip di jendela ya. Ini posisinya dia badannya masih ngintip di jendela, sedangkan aku masih di dalam kelas. Terus kata dia, itu kalian lagi main apa? Enggak lagi main apa-apa, cuma nulis-nulis doang. Itu duduknya emang bertiga atau berdua? Duduknya sendiri-sendiri dong. Ini kan mejanya satu meja, satu kursi. Berarti sendiri-sendiri. Itu kenapa kursinya bertiga? Ya nggak apa-apa, orang lagi istirahat juga. Ya lagi karena lagi main aja sih. Kok asik banget sih? Aku boleh masuk gak? Ya masuk aja sini. Terus di sini sih sama teman-teman aku yang lain kan. Kasihan tahu si Fajar dulu di sini sih, kata dia, ngapain sih masuk ke kelas ini kayak nggak punya kelas aja, digituin. Awalnya kan aku agak sedikit senang gitu kan digituin si Fajarnya, tapi lama-lama pas ngeliat mukanya dia sedih. Kataku, gak boleh kayak gitu, gitu-gitu juga Fajar temen gua bilang kayak gitu kan. Ayo sini Jar, sini Jar, sini Jar gitu kan. Kata dia, nggak jadi aku mau langsung ke kantin aja. Dah dek. Dia kayaknya ngambek ya atau gimana gitu, ambekan dia tuh mah. Terus kata gue gini, tuh kan lu sih ngomongnya kayak gitu, dia mah ambekan orangnya, harus dibujuk lagi dah itu. Ya gue mau bercanda doang. Emang lu kenal sama dia? Enggak, makanya kalau lu nggak kenal nggak usah so asik, gue bilang kayak gitu kan. Terus gue langsung kabur tuh dari kelas. Dek, Jar, tungguin gue. Terus dia diem aja kan, diem langsung ke kantin, terus langsung jajan, makan jajanan tanpa basa-basi nih. Padahal aku udah duduk tuh di sampingnya dia, bener-bener kayak dikacangin. Sumpah itu gak enak banget dikacangin waktu itu. Terus tiba-tiba kan aku baikin dia lagi kan, Jar, sambil ngeliat mukanya dia lagi ngunyah, lagi makan gorengan. Pacar, kamu marah ya? Jangan marah lah. Kalian tadi mau dijajanin, mau ambil jajan ya? Main aja sono di kelas, ngapain lo ikut-ikut? Dia ngomong kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Ya udah, gue balik lagi ke kelas. Jangan deh, jangan. Tuh kan, makanya jangan ambekan jadi orang. Lo mau gorengan nggak? Mau lah. Ya udah duduk sini. Makanya kalau misalkan gue ajak langsung ke sini aja. Jangan lama-lama banget gue rayu-rayu. Kesel gue ngeliat teman-teman lu di situ. Ya udah sih, namanya juga anak-anak. Lah emang lu udah dewasa? Enggak juga sih. Ya udah deh, gue ngambil satu ya. Ambil lagi deh, lo mau apa lagi? Enggak satu aja. Bu, nanti dibayar Fajar ya bu ya. Oke. Ibu kantin, dia baik banget sih. Aku kalau misalkan ke kantin terus gak bawa uang nih ya, terus ibu kantinnya suka ngomong kayak gini, kamu anaknya si ini ya, anak bapak ini ya, kan bapakku kuli bangunan ya, jadi tuh kayak udah kemana-mana melalang buana gitu kan. Terus katanya sih dulu pernah ngebantuin si ibu kantin ini bikinin dapur gitulah. Ibu kan pernah dibantu sama bapak kamu dulu bikin dapur. Kamu mau jajan nggak? Ya udah jajan aja, kalau lagi nggak punya duit jajan aja di sini. Tapi aku nggak mau, maksudnya gue nggak mau sih menjual-jual kesedihan gitu kan. Walaupun ibunya emang baik, tapi nggak setiap saat aku manfaatin untuk diminta gitu kan. Kecuali Fajar sih, Fajar dia kan sahabat aku ya. Terus dia juga emang royal sih, suka ngebantuin aku. Kalau nggak punya duit tuh suka dikasih sama dia kan. Terus udah tuh kan, singkat cerita, kembalilah ke kelas masing-masing. Dek, gue masuk ke kelas ya. Oke, nanti kita pulangnya bareng ya. Bukannya lu dijemput ya? Iya, tapi lu ngikut sama gue aja, boncengan. Enggak gue jalan kaki aja, mau bareng sama yang lain. Ya udah kalau gitu gue juga ikut jalan kaki. Dih, gimana sih? Bukannya lu dijemput sama bapak lu? Bapak lu kan biasanya pulang dari pasar langsung ke sini. Ya nanti gue bilang aja gue mau jalan kaki sama adek. Gak apa-apa kan? Ya terserah lu aja sih. Ya udah kalau gitu gue masuk ke kelas ya. Terus gak lama kemudian dengarlah kita lonceng, bel, bukan bel sih, lonceng. Dulu tuh ada lonceng yang pakai batu gitu loh, diinin teng, kayak kelenteng gitu, teng teng teng. Masuk lah tuh kan anak-anak yang mainnya jauh, itu tuh bunyi lonceng itu udah kedengeran, jadi langsung kabur, masuk ke kelas masing-masing.
Pas udah nyampe di kelas kita belajar sama guru masing-masing. Terus nggak lama kemudian si wali kelas kita datang ke kelas dan infoin kalau misalkan nanti jam pulang sekolah itu ada yang namanya perpustakaan berjalan. Artinya bukan perpustakaan yang di sekolah, tapi perpustakaan berjalan. Ada mobil, jadi nanti mobil itu datang ke sekolahan kita dan mobil itu tuh bisa dimasukin sama kita gitu, tapi bergantian. Khususnya untuk kelas atas, kelas bawah nggak diwajibkan untuk ikut gitu kan. Jadi kelas 4, 5 dan 6 aja. Karena mau persiapan ujian juga. Jadi nanti kalau misalkan kita mau beli atau kita mau minjam, itu nanti ada kartu gitu yang dikasih sama sekolahan, terus nanti kita bisa tukerin di perpustakaan bergilir itu. Dan perpustakaan itu nanti seminggu ke depan akan balik lagi ke sekolahan kita. Kalau kita minjem buku, balikin lagi. Kalau kita beli buku ya udah nggak usah dibalikin gitu. Terus aku excited banget dong, karena dulu tuh aku suka banget sama buku. Terus aku suka banget buku yang ada gambarnya. Jadi aku cerita seolah-olah tuh gambar itu tuh jalan gitu. Jadi setiap ada buku cerita yang ada gambarnya tuh aku tuh berhalusinasi dengan gambar itu, aku bisa menceritakan sesuatu hal gitu. Makanya dulu tuh aku sering banget ikut ikut lomba-lomba yang berhubungan dengan narasi, yang berhubungan dengan cerita, baik itu cerita pendek, cerita pakai berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Aku seneng banget karena aku suka banget baca buku dulu. Terus gak lama kemudian aku langsung bingung dong, aku apa pinjem aja kali ya. Tapi kalau pinjem kita juga harus beli kartu di sekolahan gitu loh. Jadi kartu di sekolahan itu kita beli misalkan 1.000 nih. Nah kalau 1.000 kita dapat minjem 2 buku. Kalau 2.000 kita bisa minjem 4 buku. Jadi satu bukunya itu 500 perak dulu bisa dipinjem. Bukunya itu tuh kayak buku cerita gitu loh, buku pelajaran ada, buku cerita ada, dan modelannya itu tuh banyak. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi tipis, nggak tebel-tebel gitu, nggak. Terus kataku, aduh, ini aku nggak bisa karena aku nggak punya duit waktu itu. Terus aku diskusi dong sama si Sisi sama si Jody kan. Jod, lu gimana? Lu mau minjem atau lu mau beli? Gimana ya, kalau misalkan mau minjem sama aja kita ngeluarin duit, tapi kalau mau beli cuman rugi 2.000 doang. Kan kalau misalkan beli harganya 5.000. Terus ada yang harga 7.000, ada yang harganya 10.000 waktu itu. Terus kataku, iya sih, mau pinjam aja. Kalau pinjam aja minggu depan dibalikin lagi. Ya udahlah nggak apa-apa lah, pinjam aja, gue cuma punya duit 1.000. Lumayan lah, 2 buku bisa dipinjam, nanti bisa dibaca di rumah gitu kan si Sur. Jadi kan terus kata si Sisi, iya gue juga cuma punya 2.000. Lagian juga ibunya kenapa dadakan sih ngomongnya, kalau misalnya dari kemarin ngomong kan kita bisa nyiapin duit ya Jod. Iya sama. Ya udahlah kalau kayak gitu. Gue langsung keluar dari kelas karena wali kelasnya udah selesai ngobrolnya, nginfoinnya. Terus sambil menunggu waktu pulang, itu tuh mobil kan belum datang nih, mobil perpustakaan berjalannya belum datang. Terus aku langsung lari ke kelasnya ke kelasnya si Fajar. Terus aku nungguin di depan pintu karena pintunya itu ditutup. Jadi pintunya itu pintu yang 2 itu loh, pintu yang 2, bukan 1 tapi 2. Ya kalau dibuka dua-duanya harus dibuka gitu kan. Terus aku nungguin aja di depan itu. Terus lama kemudian keluarlah ibu guru. Terus kaget kan. Adek ngapain di sini? Bikin kaget ibu aja. Kamu ngapain di sini? Ibu, saya mau ketemu sama Fajar, boleh nggak bu? Ya udah sana tuh, ada Fajar di dalam. Fajar, aku ngintip dari pintu kan. Sini dulu sini, aku gitu. Apa? Sini, sombong banget sih. Dia mah kalau misalkan di kelasnya dia tuh sombong tahu. Dia kayak pura-pura gak kenal lah sama aku. Emang ngeselin, mentang-mentang temennya baru-baru semua di dalamnya. Terus ya udah kan, kata dia, udah bentar tunggu dulu. Dia kan keluar dari mejanya dia, terus langsung berhadapan sama aku tuh. Aduh, lucu banget, gemes tahu kalau diinget-inget. Dia kan pakai baju merah putih, pakai dasi. Terus aku juga sama, merah putih pakai dasi juga. Terus lucu banget sih, gemes tahu kalau diinget-inget. Terus kata dia, apa? Lo masih ada duit gak? Lo udah diinfoin belum kalau misalkan nanti ada perpustakaan berjalan? Iya. Mau pinjam atau mau bayar? Mau beli? Gue cuma tinggal duit gue tinggal 4.000 doang. Terus katanya kalau beli 5.000 ya satunya, nggak cukup ya. Ya udah pinjam aja. Gimana kalau misalkan minjem aja 2.000 buat gua, 2.000 buat lo. Lah, kok kayak gitu? Ya kan kalau misalkan 2.000 dapat 4 buku. Lo yakin baca 8 buku dalam waktu seminggu? Mending kita bagi 2 aja. Mau nggak?
Tapi kita gantian nanti. Jadi 4 buku ini aku baca 4 hari misalkan. Terus nanti kita gantian bukunya. Boleh nggak? Ya udah deh kalau gitu. Tapi nanti ajarin gue ya gimana caranya. Iya gampang. Ya udah kalau gitu ini duitnya dipegang sama lu aja deh. Ah, enggak ah. 2.000 aja buat lu satu, buat gue satu. Nanti kan kita beli kartu dulu. Enggak ah, lu beliin kartu 2 aja nanti kasih ke gue satu. Ya udah deh kalau gitu. Oke, makasih ya. Muah. Dih, apaan sih lu, Dek? Ih, sayang, kataku gitu kan. Masih sono. Terus diusir kan aku kan. Lari lagi tuh ke kelas susut. Aku udah dapat duit dong. Dapat duit dari mana? Ada deh. Fatih si Fajar. Lu emang deket banget sama Fajar ya? Enggak sih, orang dia temen kecil aku. Ya deket lah. Kenapa emangnya? Ya maksud gua, kok bisa sih dia ngasih lu duit 2.000? Ya bisa lah, itu namanya gunanya temen. Dia kan baik sama aku, terus aku juga baik sama dia lah. Jadi saling bantu aja. Itu ada mobilnya udah datang. Ayo kita keluar yuk. Ibu kita udah boleh pulang. Udah boleh keluar. Boleh, tapi tasnya taruh di kelas aja ya, gak usah dibawa masuk ke mobil itu. Oke Bu, jadi mobilnya itu ada 3, bukan 1 doang. Jadi kita bisa gantian kayak mobil 1, mobil 2, mobil 3. Dan itu tuh ada apa namanya? Di situ tuh ada tulisannya, ada buku cerita rakyat, ada buku sejarah, terus ada buku ujian-ujian gitu-gitu kan. Terus kataku, aku mau cerita rakyat dulu deh. Cerita-cerita pokoknya yang seru-seru gitu aku cari. Terus aku sama Jody sama Sisi langsung ke dalam tuh kan. Nah aku udah nukerin kartu dan aku lupa banget. Ini beneran lupa ya. Aku beneran lupa. Jadi tuh aku asik sama milih buku aku sendiri. Kartu yang aku udah beli tadi, satunya itu tuh gak aku kasih sama si Fajar. Tahu gak kalian apa yang terjadi setelah itu? Saking asiknya aku udah dapat 4 buku. Terus aku langsung masuk ke kelas lagi kan. Aku udah seneng banget itu. Satu buku soal-soal ujian, terus satu buku sejarah, satu buku ini. Pokoknya banyak lah bukunya 4, ada buku 4 itu yang aku ini. Terus gak lama kemudian si perpustakaan itu udah selesai nih. Udah selesai. Dia cuma 45 menit doang. Terus udah tuh kan kita udah seru-seruan. Tahu gak kalian apa yang terjadi? Woi si Fajar nangis, Fajar nangis di kelas. Kejer banget nangisnya. Aku langsung kaget tuh. Si Fajar kenapa? Diapain si Fajar gitu kan. Gue langsung panik tuh. Buku yang tadi itu udah langsung gue taruh aja di meja. Gue langsung lari. Kenapa Fajar? Woi kenapa Fajar gitu kan. Aku langsung kayak gak bisa didiemin. Kalau ada sesuatu orang yang, satu orang aja atau berapa orang yang nyakitin si Fajar, gue langsung duluan nih yang ngebela dia gitu kan. Kenapa Fajar? Sini awas kenapa Fajar gitu. Dia nangis tuh. Gitu-gitu lah pokoknya kan. Jahat banget kalian. Pokoknya dia emosi kayak gitu. Terus gue benci sama lo, gitu kan. Siapa sih kalau bilang gitu? Lo kenapa Jar? Tuh, pergi lo dari sini gitu. Sumpah demi Allah dia ngusir gue dari kelas. Kata gue, hah? Salah gue apa? Gue diusir. Emang ayo lu deh, lu sih kayak gitu-gitu kan. Gimana sih lu sebagai teman lu kayak gitu-gitu gitu kan. Apa sih? Gue nggak tahu emang gue salah apa gitu kan. Jar gue salah apa Jar? Gue bisikin tuh ke telinganya. Ditampol sama dia. Sono lu didorong kepalanya kan. Kata gue, apa sih? Ya udah, gue pergi ke kelas lagi. Terus kata dia, balikin gak duit 2 gitu. Dia minta duitnya dibalikin. Sumpah demi Allah itu tuh di depan teman-temannya dia ngomong kayak gitu. Gimana gak malu? Malu banget sumpah. Kataku, apaan sih? Duit apa? Gue bilang kayak gitu kan. Duit yang tadi buat perpustakaan mana? Sini balikin lagi sama gue gitu kan. Astagfirullahaladzim, gue lupa. Duitnya udah gue beliin kartu. Buat lu doang kan? Buat gue mana? Kan tadi gue nitip. Iya gue udah beliin kartu, tapi gue lupa ngasih kartunya sama lu. Udah deh, gue nggak mau tahu itu duitnya balikin lagi ke gue gitu kan. Terus kata gue kayak gini, lah duitnya udah nggak ada. Ya udah deh, gue ngambil buku 4 tadi dengan emosi juga tuh. Emosi gue tuh ambil buku 4, terus 1 kartu kan masih ada tuh. Gue lari, nih ambil tuh. Gue nggak butuh itu semua, kata gue gitu kan. Kalau misalkan lu emang ngungkit, lu nggak ikhlas, ya udah nggak usah lu kasih sama gue gitu kan. Ya gue namanya juga lupa. Lu kan tadi nggak nyamperin gue udah sibuk dan rame. Gue nggak inget, gue bilang kayak gitu kan. Bukan sengaja. Ya udah kalau misalkan lu nggak ikhlas nih, ambil nih buku sama kartunya, gue juga nggak butuh. Gue bilang gitu kan. Terus gue lari ke kelas. Terus gue nangis lagi. Gue juga nangis dong di kelas.
Sumpah itu bener-bener bikin ngakak banget sih. Ih, bener-bener dah si Fajar itu. Gue nangis kan, gue nangis. Sabar ya dek, sabar ya dek. Ya udah kita gantian aja bukunya. Gue beli apa? Gue juga minjem banyak kok. Nanti kita ganti-gantian aja gimana? Dah tuh kan. Itu adalah salah satu alasan gue nggak mau nyapa si Fajar waktu itu. Itu tuh bener-bener loh. Sampai pulang nih, udah pulang nih, waktu pulang itu kan dia katanya mau bareng sama aku kan. Katanya mau bareng sama aku, itu tuh nggak disapa sama sekali. Dia tuh bener-bener langsung naik ke motor bapaknya dengan wajahnya dia yang kayak cemberut gitulah. Terus gue mah masa bodoh kan, kata gue ya udahlah, orang bukunya juga udah di dia, terus juga ke kartu yang tadi juga udah di dia, berarti gue nggak salah lagi dong gitu kan. Terus gue langsung lewat di depan bapaknya tuh, motor bapaknya. Pokoknya apa sih, kayak Pak, duluan Pak, iya deh, mau bareng nggak sama bapak? Nggak Pak, bawa bareng sama teman-teman aja, jalan kaki gitu kan. Si Fajar waktu itu nggak ngelihat gue sama sekali, beneran dia nggak ngelihat, dia cuma nunduk doang sambil baca buku yang tadi gue kasih. Udah tuh kan, jalan tuh kan pulang. Terus pas dia motornya jalan nih, pas motornya jalan, otomatis dia kan ngelewatin gue lagi dong. Terus dia tuh ngintip. Sumpah lucu banget, gemes banget ya, pengen aku tampol bener. Dia ngintip kayak noleh ke belakang tapi dikit gitu loh, dikit banget, nggak banyak, kepalanya nolehnya sedikit doang. Terus kata aku, apaan sih nih orang, caper banget. Udahlah nggak usah ditemenin, gue bilang kayak gitu dalam hati kan, gedek banget liatnya. Udah tuh kan, akhirnya aku pulang sama teman-teman, sama kakak kelas juga, terus sama kakak aku juga ada yang SMP. Terus pulang tuh kan, nyampe di rumah tuh muka rasa kesel itu masih ada. Aku lewat di depan rumahnya si Fajar, lewat di depan warungnya dia, bodoh amat, aku gak mau ngeliat dia kan, aku lagi marah banget tuh. Terus aku langsung pulang, terus langsung makan, nonton tuh kan. Nonton waktu itu, nonton acara Si Bolang, terus acara-acara TV yang ada di TV waktu itu. Pokoknya ya seru-seru lah acara TV waktu itu. Otan, aku seneng banget film Otan dulu. Acara Otan di Trans 7 itu tuh dari kecil sampai aku gede, itu sampai SMA tuh masih ada tuh. Jadi aku acaranya itu tuh pas nonton TV. Nah terus TV aku kan nggak TV berwarna ya, jadi jadi TV aku tuh cuman ada ada gambar, cuman agak banyak semutnya, terus warnanya juga nggak nyatu sama gambarnya, jadi ya begitulah, yang penting ada tontonan gitu kan. Jadi tuh harus digebuk dulu baru tuh muncul gambarnya gitu. Terus kalau misalkan sore itu biasanya aku nonton Arti Sahabat yang ada Yuki Kato, itu aku seru banget dulu pas zamannya aku kecil tuh nonton itu film Arti Sahabat gitu. Nah terus gak lama kemudian, pokoknya aku tuh terinspirasi dari film Arti Sahabat itu, makanya aku tuh kayak menghargai persahabatan aku sama Fajar gitu. Dari film itu kayaknya seru gitu loh. Terus gak lama kemudian kan aku istirahat dulu nih, terus mau tidur, rencananya mau tidur, tapi tiba-tiba ada beberapa teman-teman aku datang ke rumah aku bawa buku. Ternyata si Sisi sama Jody tadi sama beberapa teman yang lain, ada 3 lagi. Nah mereka itu emang sebenarnya rumahnya jauh dari aku, cuman mereka pakai sepeda kesininya ke rumah aku. Ade kamu di rumah nggak deh gitu kan? Ada, kenapa? Sini ayo kita baca buku bareng. Dia takut aku sedih kali ya karena aku nggak dapat buku tadi kan. Terus ya udahlah kan, bentar ya, gua mau cuci tangan dulu gitu. Oke, kita di depan ya. Iya. Nah di depan itu tuh, di depan rumah aku itu tuh kan, rumah aku kan di tengah-tengah hutan ya, tengah-tengah hutan. Terus bapak aku tuh suka bikin tempat-tempat berteduh gitu loh. Jadi dibikin lah itu kayak tempat duduk dari kayu, terus nyender, dan itu tuh enak banget gitu. Nah biasanya kita tuh dipakai buat sore-sore nyantai di situ, atau anak-anak lagi main di situ kayak gitu kan. Nah aku duduk di situ bareng sama teman-teman aku, ada berlima lah di situ tuh. Lu minjem buku apa aja gitu, karena di situ tuh cuman aku doang yang gak punya buku. Jadi mereka tuh rebutan untuk minjemin buku ke aku. Lu baca ini aja dulu deh, nanti kita gantian, kalau misalkan udah selesai lu ceritain ya ini ceritanya tentang apa gitu. Karena mereka tuh seneng kalau misalkan aku ceritain kayak review gitu, tuh seneng mereka dengerin aku. Kayak misalkan gini, sebenarnya tuh cerita ini tuh kayak gini loh. Misalkan aku ceritain tentang pahlawan Cut Nyati misalkan, atau tentang Tartini misalkan. Itu tuh aku ceritain lagi sama mereka gitu, dan mereka tuh lebih menangkap
cerita yang aku ceritain kebanding mereka cerita sendiri baca sendiri gitu, makanya seru. Mereka tuh nyuruh aku untuk baca dan menyuruh aku untuk menceritakan kembali gitu. Terus gak lama kemudian ujuk-ujuk datanglah si Fajar dengan gak tahu malunya. Ini beneran loh, ini dia beneran datang dengan gak tahu malunya. Terus dia bawa 4 buku yang tadi. Kan aku masang muka topeng dong, kayak lu ngapain kesini nyet gitu, nggak dibercanda. Kata gue, lu ngapain, bilang gitu kan. Gue mau baca buku. Emang nggak bisa di rumah lu sendiri, gue bilang kayak gitu kan. Emang nggak ada tempat duduk lagi di sana, gue pengen di sini. Terus kata Sisi, nggak boleh kayak gitu deh, udah nggak apa-apa, ajak aja mereka sini gitu kan. Terus enggak dong, gue nggak mau. Kata gue, sono aja, jangan di sini udah sempit, gue bilang kayak gitu. Judes banget gue tuh waktu itu. Maaf ya Fajar ya Allah, dulu tuh emang bener-bener deh masa kecil, masa yang sangat bahagia ya. Jadi tuh berantem, ntar baikan lagi, pelukan, ciuman, nggak bercanda. Pokoknya nggak ada tempat lagi, udah sempit, gue bilang gitu. Ini udah berlima, takutnya roboh ini tempat duduk. Akhirnya dia duduk di bawah sendiri. Bayangin tuh gimana nggak kejamnya tuh aku dulu tuh. Terus gue bilang kayak gini kan, seru tahu cerita ini. Kalian mau denger gak cerita ini? Gue ceritain ya, gue bilang kayak gitu kan. Jadi ceritanya itu, ini semuanya nih, pokoknya aku gitu kan ceritain kayak gitu. Dia dengerin aku cerita, dia pura-pura buka buku padahal dia ngedengerin aku cerita, karena dia tuh kayak ngerasa terhibur juga kalau misalkan aku ceritain. Terus gue bilang kayak gini, yang nggak duduk di sini nggak boleh dengerin ya, gue bilang kayak gitu. Sumpah ngeselin banget gak sih gue waktu kecil. Makanya gue tuh suka dibilang bandel karena kayak gitu. Kalau misalkan aku udah gak suka nih sama orang nih, bener-bener kayak bikin orang tuh gak nyaman. Padahal dia tuh bener-bener kayak butuh teman gitu loh si Fajar itu. Terus gak lama kemudian dia baca lagi tuh kan, dia fokus sama bacaannya dia. Terus dia bilang kayak gini, ceritanya kayak gini. Dia pengen kayak menarik perhatian ke dia gitu loh, tapi enggak bakalan. Orang-orang pasti bakalan temenan sama aku gitu kan. Terus gak lama kemudian tiba-tiba datanglah si Bian pakai sepeda. Jar, lu bawa sepeda gak? Bawa. Sepeda lu di mana? Ada di atas. Sepedaan yuk. Hayo, ditinggalin bukunya di situ. Dia langsung kabur sama si Bian. Hayo, sepeda gue ada di atas gitu kan. Ditaruh buku di situ dan dia nggak nitip sama sekali sama aku. Dia nggak ngomong apa-apa, nggak izin juga enggak, langsung kabur aja. Kata gue, dah itu buku ditaruh di sini, ntar gue yang disalahin. Gue bilang kayak gitu kan. Udah lu taruh di dalam aja, takut hilang gitu kan. Dia yang sendiri yang salah kok. Udah nggak boleh kayak gitu. Gitu-gitu juga dia teman lu. Ya udahlah, gue ambil tuh bukunya kan, karena gue penasaran tuh buku kan gue pilih, gue yang milih itu buku, kenapa dia gitu kan, ngeselin banget emang. Gue baca tuh kan semua bukunya. Pokoknya satu hari itu emang bener-bener kita fokus baca itu sampai sore. Terus jam setengah 4 deh maaf. Jam setengah 4 tiba-tiba bapak gue tuh pulang dari sawah sama ibu. Kalian gak pernah ngaji? Ayo ngaji. Gak dimarahin sih, cuman kayak ayo ngaji, udah setengah 4 itu udah mulai ngaji tuh, udah asar gitu kan. Pokoknya kita dulu pas ikro itu tuh sore, tapi kalau udah Al-Quran nanti kita ngajinya malam gitu. Makanya pas SMA itu aku udah Al-Quran ngajinya malam. Nah pas zaman SD aku masih ikro tuh. Pas kelas 4 itu kalau gak salah aku ikronya 4 deh, ikro 4 atau ikro 5 gitu. Nah terus udah tuh kan singkat cerita, aku bilang kayak gini, ya udah kita beres-beres dulu yuk, ayo kita mau ngaji nggak? Nah kebetulan si Sisi sama Jody ini tuh nggak ngaji sama aku. Mereka tuh nggak ngaji sama aku karena mereka punya tempat ngaji sendiri gitu di kampungnya dia gitu, di rumahnya dia gitu. Ya udah kan, akhirnya aku ngaji sendiri dan aku jalan kaki aja sih. Nah dianterin sama Sisi sama Jody sama temennya yang lagi, dianterin kan, Dek, lu ngaji di mana deh? Itu loh yang di masjid itu loh. Oh itu, ya udah kita kesana yuk gitu kan. Kalian nggak pernah ngaji? Kita ngajinya ntar jam 5. Oh gitu, nggak sambil habis asar? Enggak. Ya udah deh, kita kesana boleh kan? Boleh. Terus gue bilang kayak gini, nanti kan di tempat ngaji gue tuh banyak jajanan tau. Emang iya? Iya. Lu bawa duit gak? Bawa. Ya udah gue juga bawa, cuma 1.000 doang sih. Ya udah kita jajan aja yuk ntar yuk, ayo. Ya udah tuh kan, aku bawa duit karena tadi itu di sekolahan aku nggak jajan karena emang sengaja pengen jajan di tempat ngaji gitu. Apalagi jajanan di tempat ngaji aku tuh murah-murah, terus enak-enak juga gitu.
Udah tuh kan, singkat cerita, sampailah aku di tempat ngaji. Itu Fajar gak ikut. Fajar gak ikut ngaji, padahal dia tuh sama ngaji sama aku, gak aku ajak. Terus udah selesai ngaji nih, pulang tuh kan, ujuk-ujuk pulang sendiri. Tiba-tiba si mamahnya Fajar, si ibunya Fajar ini tuh di warung lagi iniin bikin ketupat buat besok kayaknya sih. Lagi bikin ketupat, aku pulang, lewat kan, ujuk-ujuk lewat di depan warungnya, dipanggil sama si ibunya Fajar. "Adek, baru pulang ngaji?" "Iya." "Fajar mana? Kok nggak ikut ngaji?" "Ah, nggak tahu Bu, soalnya tadi pas saya lihat nggak ada, makanya saya duluan aja." "Loh, kalian nggak barengan ngajinya?" "Enggak." "Fajar kemana?" "Tadi kayaknya main sama Bian deh, main sepeda." "Walah, lupa ngaji lagi tuh dia. Mana sih tuh anak mainnya?" Nggak tahu deh Bu." "Ya udah deh kalau gitu, Ade mau pulang?" "Iya, kalau nanti ketemu sama Fajar suruh dia ke warung ya." "Iya Bu," gitu kan. Udah tuh kan, singkat cerita, jalan aku pulang. Terus gak lama kemudian, pas banget itu tuh dekat pohon mangga, itu tuh aku ngeliat ada sepedanya si Bian sama si Fajar tuh, tapi orangnya nggak ada. Aku mikir kayak, mana nih bocah berdua, sepedanya ada di sini tapi orangnya nggak ada. Dan ternyata dia ada di atas pohon mangga, di atas pohon mangga yang pohon mangga orang lain. Sumpah demi Allah, dia bandel banget, bukan aku yang ngajarin ya. Sumpah dia ngambil pohon mangga, bukan ngambil pohon mangga, ngambil buah mangga yang itu tuh lagi matang banget. Kataku, "Woi, kalian ngapain di atas?" gitu kan. Shh, kayak gitu-gitu. Dia kayak berusaha untuk membuat aku tidak berisik kan, tapi aku tetap berisik aja. "Woi, kalian udah izin belum sama bapaknya?" gitu kan. "Ntar kalau misalkan bapaknya gak ngizinin berarti kalian maling, itu haram loh dimakan," kataku gitu kan. "Gak boleh kan, Bu Guru bilangnya gak boleh kalau misalkan ngambil barang punya orang lain, apalagi gak izin." "Apa sih lu Dek? Sini gue kasih lu satu, diem gak?" kata si Bian gitu kan. Terus dia ngelemparin satu mangga, "Awas kalau gak ditangkap nih," gitu kan. Terus aku tangkap, dapet aku satu mangga kan. Udah aku kabur. Karena aku udah dikasih mangga satu, ya udahlah dapet kan. Terus aku lupa tuh pesan sama si ibunya si Fajar tadi kan. Terus aku balik lagi, "Jar, lu disuruh pulang sama ibu," kata dia. "Oh iya, aku pulang," kata dia gitu. Terus dia turun dari pohon mangganya, dia turun. Terus ngeliat aku udah lari. Ngeliat aku tuh dari jauh kayak gimana sih, kayak masih, "Udah lu kayak gitu sih deh," kayak gitu loh ekspresinya, kayak masih sedih gitu lah. Terus dia pulang bawa sepedanya dia. Terus aku ngintip tuh dari pohon. Aku emang sengaja lari terus ngumpet di pohon. Terus aku ngeliat ekspresinya dia pas pulang gitu kan, kayak sedih gitu loh bawa sepeda sendiri. Sedangkan si Bian masih di pohon mangga itu. Bener-bener dan sebadel banget itu si Bian. Terus udah kan si Fajarnya pulang. Udahlah aku balik lagi pulang kan. Nyampe di rumah, udah deh, buku yang tadi itu aku simpen. Paling besok di sekolahan aku kasih lagi ke si Fajar, karena pasti dia bakalan nanya dan dia bakalan bakalan ngambil buku itu. Walaupun gak di sekolahan, pasti di rumah dia bakalan ngambil gitu kan. Jadi akhirnya aku bawalah si buku itu tuh pas bapak aku ke warung. Nah, pas bapak aku ke warung itu kan aku tanya kan, "Bapak nanti ke warung gak?" "Ya udah ntar deh, lihat ntar," kata si bapak gitu kan. "Aku mau ikut." "Ngapain sih besok sekolah ini, gak usah ikut," kata si bapak gitu kan. "Aku mau ikut, aku mau balikin buku ini. Besok aja kan bisa, di sekolahan aja balikinnya, jangan sekarang," gitu. Udah aku disuruh tidur aja kan sama bapak kan. Bapak ke warungnya itu tuh jam 8:30, jadi udah malam. Pulangnya juga jam 11-an, jadi udah ngantuk juga sintarnya gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku nggak ikut sama bapak. Bukunya aku simpan dalam tas dan besok aku ketemu sama Fajar, aku langsung kasih aja ke dia gitu. Udah deh, aduh, ngos-ngosan sih ceritain si Fajar, beneran sumpah demi Allah, dia tuh emang ngeselin banget waktu kocanya. Tapi habis itu baikan lagi gitu kan. Nanti aku bakalan ceritain ke kalian gimana proses perbaikan aku sama dia setelah kejadian itu. Dan itu bener-bener kayak menguras tenaga banget. Dan aku sayang banget sama Fajar, beneran aku sayang banget sama dia, sayang sebagai sahabat. Jadi itu dia tuh nggak boleh ada yang ngelukain, nggak boleh ada yang nyakitin. Kalau aku yang nyakitin dia boleh gitu. Jadi kalau aku yang ngedorong dia, aku yang nyubit dia, kalau aku yang bikin dia nangis boleh, tapi orang lain nggak boleh
Kalau misalkan ada orang lain yang bikin dia sakit hati, ada yang bikin dia sedih, ada yang bikin dia nangis, aku duluan yang paling depan untuk membela dia gitu. Sama kayak gitu juga. Kalau misalkan dia bikin aku nangis, itu dia dibolehin gitu. Maksudnya kayak gitu sama prinsipnya kayak aku. Tapi kalau aku dimusuhin sama orang, aku diberantemin sama orang, dibully sama orang, dia paling pertama yang ngebela aku gitu. Makanya sampai saat ini pun juga dia suka nanya, siapa deh yang suka bikin kamu gak nyaman, siapa yang bikin buku apa, yang bully kamu gitu. Dan dulu juga pernah datang dia ke sekolahan aku karena aku sempat dibully sama kakak kelas dulu pas zaman SMP. Dia kan di MTS tuh, sedangkan aku di SMP. Nah, dia pulang dari sekolah itu langsung ke sekolahan aku untuk nemuin si kakak kelas itu. Beneran, sumpah demi Allah, aku nggak bohong. Dia datang ke sekolah aku dan dia nanya siapa orangnya gitu kan. Kagak usah gue bilang kayak gitu. Nggak ada yang nggak usah, kita harus beresin ini, jangan sampai dia tuh semena-mena sama orang gitu kan. Terus dia langsung ketemu sama kakak kelas itu dan langsung ngasih pelajaran gitu. Kayak gue nggak expect banget sih dia bakalan datang ke sekolahan untuk ngebela. Terus habis itu udah dia nggak apa, si kakak kelas itu udah nggak macam-macam lagi sama aku, terus juga baik sama aku setelah itu. Makanya best banget sih punya temen kayak si Fajar. Makasih ya kalian udah dengerin cerita aku. Ini adalah bonus untuk kalian di malam Senin. Semoga kalian semuanya bahagia, semoga kalian semuanya suka dengan konten aku. Jangan lupa di komen di video ini kalian pengen dilanjutin lagi nggak cerita Fajar. Nanti aku bakalan buatin lagi, karena kalau misalkan cerita Fajar pasti ceritanya itu tentang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak bukan tentang perasaan, bukan tentang cinta-cintaan, enggak gitu, tentang sahabatan aja gitu. Makanya nanti kalau misalkan kalian setuju, aku bakalan bikin konten lagi tentang si Fajar ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.